Perhelatan Olimpiade Paris 2024 masih belum terbebas dari banyak kontroversi aneh. Selain itu, fasilitas buruk dari pihak panitia sampai memaksa kontingen Indonesia membeli pendingin ruangan. Timnas tenis Amerika Serikat juga sampai pindah ke hotel akibat buruknya asrama di desa Olimpiade. Meski begitu, masih ada momen bahagia saat Laila Al-Masri membanggakan kontingen Palestina. Kemudian ada adegan romantis ketika Liu Yuchen melamar Huang Yaqiong di depan ribuan penonton. Bagaimanakah momen-momen unik yang mewarnai gelaran Olimpiade Paris 2024? Dikecam Olimpiade paling buruk dalam sejarah. Pegelaran Olimpiade Paris 2024 menuai banyak kecaman hingga disebut sebagai edisi terburuk dalam sejarah. Salah satunya akibat menyepelekan fasilitas terbaik untuk para atlet. Banyak pihak menyebut Jepang lebih sukses melaksanakan Olimpiade karena jor-joran memberikan fasilitas mewah. Sementara pemerintah Prancis malah terlalu berhemat. Negeri Napoleon ini dilaporkan hanya mengeluarkan 10 juta euro untuk menggelar Olimpiade Paris 2024. Jumlah ini jauh lebih kecil dari edisi Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Bahkan pemerintah Prancis kalah royal dari pemerintah Cina yang mengeluarkan 40 miliar euro. Dana fantastis ini digelontorkan negeri tirai bambu untuk menggelar Olimpiade Beijing 2008. Namun, Komite Internasional Olimpiade Paris 2024 justru bangga punya anggaran yang lebih hemat. Anggaran ini mungkin yang paling banyak disorot dalam sejarah Olimpiade dan yang paling terkendali dalam hal pengorganisasian dalam 20 tahun terakhir. Atlet berhijab dilarang tampil. Julukan sebagai Olimpiade terburuk semakin diperparah dengan keputusan kontroversial dari pemerintah Prancis. Mereka melarang penggunaan hijab bagi atlet wanita di Olimpiade Paris 2024. Larangan aneh ini disampaikan langsung oleh Menteri Olahraga dan Olimpiade Prancis, yakni Amélie Oudéa-Castéra. Perwakilan delegasi kami dari tim Prancis nggak akan menggunakan kerudung, tegas Amélie. Keputusan diskriminatif ini langsung menghancurkan impian Diaba Konate. Pebasket 3x3 ini batal membela kontingen Prancis di Olimpiade Paris 2024 karena mengenakan hijab. Padahal Konate punya kemampuan hebat yang sangat dibutuhkan oleh skuad negeri Napoleon. Dirinya sudah terbukti sukses membawa Prancis meraih medali perak di Olimpiade Remaja Buenos Aires 2018. Pebasket 24 tahun ini begitu kecewa. Batal tampil di Olimpiade Paris 2024 hanya karena memilih berhijab. Bagaimana bisa itu terjadi pada saya? Saya kira kami adalah keluarganya. Rasanya seperti ini saya, teman-teman. Kami biasa bermain bersama. Saya adalah bagian dari kalian. Saya masih orang yang sama. Gak ada yang berubah, ujar Konate sedih. Adegan kurang senonoh Presiden dan Menteri Olahraga. Kontroversi berikutnya justru dipamerkan langsung oleh Presiden Prancis di pembukaan Olimpiade Paris 2024. Emmanuel Macron disorot karena adegan mesranya bersama Amélie Oudéa-Castéra. Menteri Olahraga dan Olimpiade Prancis ini terlihat memeluk hingga mencium sang presiden di bagian leher. Hal ini sampai-sampai menjadi berita utama dari berbagai media di seluruh dunia. Media lokal Prancis seperti Madame Figaro sampai mengecam kemesraan Macron dan Amélie. Amélie Oudéa-Castéra terus membuat orang membicarakannya. Pada 13 Juli dia masih menjadi bahan ejekan setelah terjun ke Sungai Seine di kaki Majelis Nasional, tulis publikasi tersebut. Namun, gak sedikit dari masyarakat Prancis yang membela kemesraan antara Macron dan Amélie. Mereka menilai itu sebagai hal yang normal karena sesuai dengan norma di Prancis. Di negeri Napoleon ini, adegan ciuman seperti itu disebut sebagai labis yang dimaknai sebagai gestur salam hangat. Korea Selatan dan Korea Utara berdamai di Olimpiade. Meski punya banyak momen kontroversial, Olimpiade Paris 2024 juga diwarnai momen unik. Salah satunya terjadi ketika atlet Korea Selatan dan Korea Utara berdamai dengan hangat.
Diketahui kedua negara ini masih bersitegang meski sedang berada dalam gencatan senjata. Bahkan di awal tahun 2024, Korea Utara masih menjuluki Korea Selatan sebagai musuh utamanya. Namun di Olimpiade Paris, kedua negara ini justru saling berpelukan ramah di cabur tenis meja. Momen ini terjadi saat Lim Jong-hun dari Korea Selatan mengajak seluruh peraih medali untuk berfoto. Ri Jong-sik dan Kim Yum-kong dari Korea Utara langsung bergabung untuk selfie bareng. Begitu pula Wang Chuqin dan Sung Yisha dari kontingen Cina juga ikut mendekat ke arah kamera. Selfie bareng antara atlet Korea Selatan dan Korea Utara ini langsung bikin heboh. Media lokal negeri ginseng seperti Jongang Ilbo mengabadikan momen ini di surat kabar mereka. Selfie dengan kedua bendera nasional Korea dan ponsel Samsung. Tulis Jongang Ilbo. Banyak netizen juga turut bahagia melihat momen unik yang sangat langka tersebut. Mereka menilai ini karena semangat sejati dari Olimpiade yang bisa menyatukan dua negara Korea ini. Padahal sebelumnya kontingen Korea Selatan sempat kesal di acara pembukaan Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, panitia justru memperkenalkan negara mereka dengan nama Korea Utara. Namun Komite Internasional Olimpiade atau IOC langsung meminta maaf atas kesalahan fatal ini. Kami sangat meminta maaf atas kesalahan yang terjadi saat memperkenalkan tim Korea Selatan selama siaran upacara pembukaan, kata IOC. Kontingen Indonesia beli AC sendiri. Fasilitas di Olimpiade Paris 2024 masih jadi sorotan utama karena dianggap kurang layak. Pihak panitia mengambil keputusan aneh ketika enggan menyediakan pendingin ruangan atau AC. Alasannya karena ingin mengurangi penggunaan energi di gelaran Olimpiade. Namun, keputusan ini bikin setiap kamar di asrama para atlet terasa gerah karena suhu musim panas di Prancis. Sipros Kapralo selaku Ketua Olimpiade Yunani langsung menyindir keras panitia. Kami akan membeli atau mencari AC dari sponsor kami. Kami ingin atlet kami bertanding dalam kondisi terbaik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk atlet kami, ucap Spiros. Bukan hanya itu, dirinya bahkan bersumpah akan membawa pulang AC yang sudah dibeli ke Yunani. Kontingen Indonesia juga ikut dirugikan akibat keputusan aneh dari pemerintah Prancis. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Kontingen Indonesia Anindya Bakri saat diwawancara media. Kami pasang AC di kamar atlet. Total ada 15 unit AC portable yang tujuannya untuk antisipasi cuaca panas di kota Paris. Dengan terpasangnya AC, semoga bisa membantu atlet lebih nyaman, ucap Anindya. Liu Yuchen melamar Hwang Yakyong. Momen romantis juga terjadi pada pegelaran Olimpiade Paris 2024. Secara mengejutkan, pebulu tangkis asal Cina, Liu Yuchen melamar sang kekasih Hwang Yakyong di depan ribuan penonton. Sontak, aksi romantis ini viral hingga disorot banyak netizen di berbagai media sosial. Liu sendiri telah gugur di babak grup sektor ganda putra ketika berpasangan dengan Oh Suan-yi. Sementara Hwang selaku sang kekasih berhasil menghadiahkan medali emas di sektor ganda campuran. Bersama Zheng Siwei, wanita 30 tahun ini sukses mengalahkan wakil dari Korea Selatan. Medali emas yang diraih Hwang semakin terasa spesial karena langsung dilamar oleh Liu. Dengan sebuah cincin di tangan, Liu berlutut sambil meminta Hwang untuk menjadi istrinya. Atlet kelahiran Kuzhou ini tanpa berpikir panjang langsung menyambut lamaran sang kekasih. Lamaran ini sangat mengejutkan, karena saya benar-benar fokus untuk bertanding. Cincinnya cukup pas di jari saya, ucap Hwang dengan bahagia. Timnas Kanada mengintip Timnas Selandia Baru. Momen kecurangan juga sempat terjadi di cabur sepak bola wanita di Olimpiade Paris 2024. Timnas Kanada tertangkap basah mengintai sesi latihan dari Timnas Selandia Baru. Dua staf kepelatihan skuad Canuck menerbangkan drone ke tempat latihan pasukan putih. Kecurangan ini langsung dihukum berat oleh FIFA yang segera turun tangan. Sanksi larangan 1 tahun penuh dijatuhkan kepada dua staf kepelatihan Timnas Kanada. Sementara Beverly Prietsman selaku pelatih skuad Canuck juga terkena getahnya. Dirinya langsung mengundurkan diri dari jabatan juru taktik Timnas Kanada. Bukan hanya itu, Beverly juga dijatuhi hukuman larangan 1 tahun terlibat di sepak bola wanita oleh FIFA.
Komite Olimpiade Kanada langsung memberikan komentar klarifikasi sekaligus penyesalan. Kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada timnas sepak bola Selandia Baru, kepada semua pemain yang terkena dampaknya, dan kepada Komite Olimpiade Selandia Baru, kata Komite Olimpiade Kanada. FIFA juga turut menghukum timnas putri Kanada dengan pengurangan 6 poin serta denda 3,68 miliar rupiah. Atlet Palestina pecahkan rekor. Kontingen Palestina mencatat sejarah hebat di Olimpiade Paris 2024 meski penuh keterbatasan. Skuad negeri para nabi ini hanya bisa mengirimkan 8 atlet ke pesta olahraga terbesar ini. Pasalnya, ratusan atlet Palestina yang lainnya sudah terbunuh akibat kekejaman Zionis Israel. Meski begitu, Laila Al-Masri selaku perwakilan di cabur atletik bangga bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Saya pikir saya bisa berbicara untuk semua atlet Palestina yang berjuang di Olimpiade ini. Kami adalah diplomat yang membawa pesan untuk rakyat Palestina, ucap Laila. Pelari kelahiran Amerika Serikat ini langsung membuktikan ucapannya di cabur atletik. Laila berhasil mencatat rekor bersejarah untuk Palestina usai mengikuti nomor 800 meter. Dirinya nggak kuasa menahan rasa bangga telah mengharumkan nama bangsanya di Olimpiade Paris 2024. Saya berlari untuk Palestina, untuk merepresentasikan sesuatu yang lebih besar dari diri saya pribadi, tentang ketangguhan orang-orang Palestina untuk membawa suara kepada mereka yang gak bersuara, ujar Laila. Fasilitas makanan seadanya kurang gizi. Asupan makanan di Olimpiade Paris 2024 juga dihujat karena kurang memenuhi gizi para atlet. Kontingen Norwegia pernah mengeluhkan buruknya kualitas makanan yang disediakan oleh panitia. Saat Anda bepergian ke Perancis, Anda berharap makanannya akan sangat enak. Tapi saya akan menunjukkan kalau Norwegia punya budaya pertunjukan makanan yang lebih enak. Tegas Tore Oefrebro selaku ketua kontingen Norwegia. Dirinya ini juga menyebut kalau atlet negara Viking ini terbiasa mengonsumsi ribuan kalori, sementara pihak panitia dianggap kurang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kontingen Britania Raya juga memprotes makanan di Olimpiade Paris 2024 yang kurang layak dikonsumsi. Ketimbang menyantap makanan di perkampungan atlet, para atlet kami lebih memilih untuk berpuasa. Bahkan, Inggris sampai harus mendatangkan koki dari negaranya untuk terbang ke Paris. Sementara Ariarne Titmus selaku atlet renang dari Australia juga kesal asupan makanan Olimpiade. Pasalnya, jatah makanan berprotein tinggi seperti telur dan daging panggang hanya dijatah pada hari Sabtu. Padahal Ariarne butuh asupan makanan tinggi protein untuk mengeluarkan performa maksimal. Kamar minim privasi bikin atlet kesal. Fasilitas Olimpiade Paris 2024 kembali dihujat oleh timnas tenis Amerika Serikat. Pasalnya, kamar yang disediakan oleh pihak panitia dianggap nggak layak untuk ditinggali para atlet. Coco Gauff selaku bintang tenis negeri Paman Sam merekam fasilitas tempat tinggal yang dihuninya. Dalam video tersebut, sang atlet menyebut hanya ada 2 kamar untuk 10 petenis. Alhasil, Gauff harus berbagi tempat tidur dengan 4 atlet lainnya di dalam satu kamar. Gara-gara buruknya fasilitas dari panitia, timnas tenis Amerika Serikat akhirnya memutuskan pindah ke hotel. Kritikan tajam juga diungkapkan oleh Carrie Hawkins selaku atlet atletik Amerika Serikat. Dirinya menyebut kamar di desa Olimpiade minim privasi untuk berganti pakaian karena nggak dilengkapi tirai. Supporter Brazil bikin malu fans Israel. Kemudian ada momen dari supporter Brazil yang sempat diganggu oleh pendukung Israel. Peristiwa ini terjadi ketika seorang pemuda asal negeri Samba diwawancara media tentang cabur sepak bola. Ketika laki-laki muda ini sedang berbicara, tiba-tiba datang 2 orang Israel menyerobot wawancaranya. Keduanya menyebut kalau pemuda asal Brazil ini nggak boleh berbicara politik di depan media. Padahal, sang pemuda sedang memberikan komentar tentang pertandingan antara Mali dan Israel. Saya pikir itu pertandingan yang seru. Awalnya Israel bermain lebih baik, namun pada akhirnya Mali menghancurkan Israel, sebut fans Brazil tersebut.
Komentar dari sang pemuda justru dianggap pendukung Israel sebagai ujaran kebencian pada negara Zionis tersebut. Kesal dituduh sembarangan, pria asal Brazil ini langsung meneriakan Free Palestine. Petinju Aljazair difitnah transgender. Nama Iman Khelif terus diperbincangkan usai dituding sebagai transgender di cabur tinju wanita. Tuduhan ini dilontarkan langsung oleh Angela Carini yang merasa dicurangi karena melawan atlet pria. Petinju asal Italia ini memilih mundur setelah hanya bertanding 46 detik melawan Iman Khelif. Giorgio Melini selaku Perdana Menteri Negeri Pizza mengecam kehadiran atlet asal Aljazair ini di Olimpiade. Menurut saya, atlet yang memiliki karakteristik genetik laki-laki nggak boleh diterima dalam kompetisi perempuan, tegas Giorgio. Setelah diselidiki lebih lanjut, tuduhan yang dilontarkan sang Perdana Menteri ternyata hoaks belaka. Iman Khelif diketahui terlahir sebagai wanita tulen, tapi mengidap kelainan genetik. Alhasil, bentuk fisik petinju asal Aljazair ini terlihat sangat mirip dengan laki-laki. Angela Carini disebut telah meminta maaf kepada Iman Khelif karena melontarkan tuduhan palsu. Taylor Mislauchuk muntah akibat air Sungai Seine. Momen kontroversial juga menimpa Taylor Mislauchuk di cabur olahraga triathlon. Atlet asal Kanada ini berenang sejauh 1,5 km, bersepeda 40 km, dan ditutup dengan lari 10 km. Namun Mislauchuk yang finish di posisi ke-9 tiba-tiba muntah di akhir pertandingan. Sontak, sang atlet langsung didatangi wartawan untuk dimintai komentar klarifikasi. Apakah saya muntah sekali? Enggak, saya muntah 10 kali. 4 km terakhir sangat mematikan, dan saya mulai merasa mual dan kegerahan, ujar Mislauchuk dikutip Marca. Insiden ini disebut karena sang atlet terkontaminasi dengan air Sungai Seine. Sungai utama di Prancis ini mengandung bakteri 10 kali lebih tinggi dari batas aman karena sering tercemar kotoran manusia. Gregoria Mariska dicurangi, tapi banggakan Indonesia. Momen kecurangan juga sempat dirasakan oleh kontingen Indonesia di cabur bulu tangkis. Gregoria Mariska Tunjung yang tampil di sektor tunggal putri sempat menerima keputusan aneh dari wasit. Kejadian ini terjadi saat berlaga di babak 16 besar melawan Kim Ga-eun dari Korea Selatan. Wasit sempat memberikan poin kontroversial kepada pebulu tangkis negeri ginseng ini. Padahal Kim Ga-eun tertangkap kamera memukul kok yang belum melewati net. Gregoria bahkan sempat memprotes keputusan aneh dari sang pengadil lapangan. Netizen tanah air juga kesal karena poin kontroversial tersebut sempat menekan mental Georgie. Beruntung pebulu tangkis 24 tahun ini berhasil memenangkan laga dengan skor 2-1. Dengan berbagai kontroversi brutal serta momen unik di dalamnya. Akankah Olimpiade Paris 2024 layak dijuluki yang terburuk?